Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrati, NIM 202301010413. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi pada pembelajaran IPS di SD. Pendidikan ilmu sosial di jenjang sekolah dasar tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan faktual tentang masyarakat, geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk sikap sosial peserta didik, terutama dalam mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif merujuk pada kemampuan untuk menerima keberagaman dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sosial, baik dari aspek suku, agama, ras, dan maupun budaya. Sementara itu, sikap toleransi merupakan kesediaan individu untuk memahami dan menerima perbedaan, serta menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan dasar, pengembangan dua sikap ini sangat penting karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan moral dan sosial yang intensif. Mereka akan belajar membentuk identitas diri dan pola interaksi sosial yang kelak akan dibawa hingga dewasa nanti. Pentingnya nilai inklusif dan toleransi tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang multikultural dan majemuk. PSSD menjadi wadah yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai karena materi yang diajarkan erat kaitannya dengan realitas sosial dan budaya. Dari itu, pengembangan sikap inklusif dan toleransi sejak dini mampu mencegah lahirnya sikap diskriminatif yang bisa muncul di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Dengan demikian, pembelajaran IPS di SD yang diarahkan pada pengembangan sikap inklusif dan toleransi merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara sosial dan emosional. Kedua, landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif dan toleransi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusivitas. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap menerima perbedaan dan hidup rukun dalam kebinekaan. Landasan filosofis, pengembangan sikap inklusif dan toleransi juga didukung oleh kerangka yuridis dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan demokratis. Undang-Undang Sisdiknas 2003. Tujuan ini mencerminkan keharusan integrasi nilai-nilai moral dan sosial, termasuk sikap inklusif dan toleran, dalam setiap proses pembelajaran, termasuk pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga itu ada konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Inklusivitas menekankan pada penerimaan terhadap seluruh individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya,
jenis kelamin, atau kemampuan. Dalam lingkungan sekolah dasar, sikap inklusif tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar belakang berbeda, mau bekerja sama dalam kelompok yang heterogen, serta tidak melakukan pengecualian terhadap siswa lain. Toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksakan keseragaman. Toleransi mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks pendidikan dasar, toleransi menjadi bekal penting bagi siswa dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan damai. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa agar menginternalisasi nilai-nilai ini tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam lingkungan sekolah secara umum. Guru dapat menggunakan berbagai metode seperti bercerita atau storytelling, simulasi sosial, dan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kolaborasi antar siswa lintas latar belakang. Misalnya, siswa dapat ditugaskan membuat proyek kelas bertema kampanye sekolah toleran. Yang keempat, ada strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS di SD tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kelima, ada pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS SD. Integrasi nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam IPS yang sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, guru dapat memperkenalkan beragam budaya daerah, keunikan bahasa lokal, serta adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia untuk menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa. Yang keenam, ada media dan sumber belajar pendukung. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran IPS yang bertujuan mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audiovisual dan cerita rakyat. Media audiovisual seperti film dokumenter, video edukatif, atau animasi bertema keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih imajinatif dan emosional bagi siswa. Mengundang tokoh masyarakat dari latar belakang yang berbeda dan mengadakan diskusi lintas kelas tentang praktik budaya yang beragam. Kegiatan ini membantu siswa mengenal dan menghargai keragaman sosial yang ada di sekelilingnya, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan hidup rukun dalam perbedaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.